Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah pendidikan inklusi dengan materi yaitu anak lamban belajar, yaitu slow learner, yaitu dengan dosen pengampu yaitu Dr. Utomo MPD dan Ibu Mirnawati MPD. Di sini bergontakan saya sendiri Ahmad Firdaus dan teman-teman saya yaitu Fitria Ramadana, Nurmila, Siti Fatimah, Yuni Siti Maulida, dan Jada Ramadana. Yuk langsung saja kita ke pengertian dari penjelasan materi ini. Langsung saja kita masuk ke pengertian lamban belajar atau anak slow learner, yaitu backward dull and adalah anak lamban belajar berbeda dari anak yang mengalami retardasi mental, underachiever, ataupun anak berkesulitan belajar atau learning disable. Slow learner dapat didefinisikan sebagai anak dengan fungsi kecerdasan yang terbatas. Anak slow learner dapat digolongkan borderline intelligence dengan skor IQ 69 sampai 89 IQ dalam skor WISSC. Menurut Perseptionisi 2009, slow learner adalah siswa yang lambat belajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Contohnya saja teman-teman, seperti dia menghitung tetapi dia tidak seperti orang normal lainnya karena keterlambatan, karena IQ yang kurang sehingga dia menghitung terlalu banyak berpikir dan lain sehingga mengalami lambat dalam pengerjaan soal-soal penghitungan tersebut. Begitu contohnya teman-teman. Menurut Borah 2013, hambatan yang dialami oleh siswa slow learner berkaitan dengan kemampuan berperilaku, kemampuan sosial, kemampuan membaca, kemampuan berbahasa, dan kemampuan mengingat. Slow learner sulit untuk didefinisikan karena mereka tidak berbeda dalam penampilan luar dan dapat berfungsi secara normal pada sebagian besar situasi. Mereka memiliki fisik yang normal, memiliki memori yang memadai, dan memiliki akal yang sehat. Hal-hal normal inilah yang sering membingungkan para orang tua mengapa anak menjadi slow learner. Yang perlu diluruskan adalah walaupun slow learner memiliki kualitas-kualitas tersebut, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sekolah sesuai dengan yang diperlukan karena keterbatasan IQ mereka. Contohnya aja seperti yang tadi teman-teman, seperti menghitung tersebut. Walaupun dia seperti orang normal, tetapi dalam upaya berpikirnya dia agak lambat. Dan menurut Hadi 2016, slow learner merupakan anak dengan tingkat potensi intelektual yang sedikit di bawah normal dari teman-teman seusianya. Siswa slow learner merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus. Siswa slow learner merupakan tanpa disadari sering mendapat perlakuan diskriminasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nurmila, NIM 1910123120006. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu karakteristik lamban belajar. Anak yang mengalami kelambanan belajar atau slow learner memiliki karakteristik seperti tidak matang dalam hubungan interpersonal. Selain itu, anak-anak ini juga menunjukkan kesulitan dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang memiliki banyak langkah. Hanya memiliki sedikit strategi internal seperti kemampuan organisasional. Dan anak-anak dengan slow learner ini memiliki nilai-nilai yang biasanya buruk dalam tes prestasi belajar. Nah, di sini juga ada beberapa aspek keterbatasan yang dimiliki anak slow learner. Yang pertama, intelijensi. Dari segi intelijensi, IQ anak-anak lamban belajar berada pada kisaran 70-90 berdasarkan skala Wechsler Intelligence Skill for Children. Yang kedua adalah bahasa. Anak-anak lamban belajar mengalami masalah dalam berkomunikasi, baik dalam menyampaikan ide dan gagasan maupun dalam memahami percakapan orang lain. Yang ketiga ada emosi. Anak-anak lamban belajar memiliki emosi yang kurang stabil, cepat marah dan meledak-ledak serta sensitif. Yang keempat ada sosial. Nah, anak-anak lamban belajar dalam bersosialisasi biasanya kurang baik. Saat bermain, mereka memilih jadi pemain pasif atau penonton. Dan kadang-kadang anak-anak ini lebih senang bermain dengan anak-anak di bawah usia mereka. Yang terakhir adalah moral. Nah, moral seseorang akan berkembang seiring kematangan kognitifnya. Anak-anak lamban belajar tahu aturan yang berlaku, tetapi tidak paham untuk apa peraturan tersebut dibuat. Nah, itu tadi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 1910223220017, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab lamban belajar. Kelainan tingkah laku anak yang tergolong dalam slow learner merupakan menggambarkan adanya sesuatu yang kurang sempurna dalam
sentra susunan syarafnya. Kemungkinan terdapat sesuatu syaraf yang tidak berfungsi lagi lantaran sudah mati atau setidaknya sudah menjadi lemah. Keadaan demikian itu umumnya terjadi semasa anak masih pada kandungan ibunya atau dalam ketika dilahirkan. Bisa juga terjadi lantaran adanya faktor-faktor berdasarkan pada endogen atau berdasarkan luar atau eksogen. Jika dilihat berdasarkan segi waktu, maka sebab-sebab terjadinya slow learner bisa diklasifikasikan atas 3 masa. Ketiga masa itu merupakan yang pertama masa sebelum dilahirkan atau masa prenatal, yang kedua masa kelahiran atau masa natal, dan yang ketiga masa sehabis dilahirkan atau masa postnatal. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu masa sebelum dilahirkan atau masa prenatal. Sebelum dilahirkan sering pula disebut masa prenatal, yaitu proses kelainan dalam sentra susunan syaraf anak sudah terjadi semasa masih pada kandungan perut ibunya. Hal ini mungkin terjadi akibat dari infeksi penyakit siku. Contohnya yang pertama ada penyakit sifilis, cacar, campak, dan sejenisnya. Kedua ada obat-obatan yang dimakan si ibu pada waktu hamil muda dengan maksud yang sebenarnya merupakan untuk mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, kelainan pada kelenjar gondok yang menyebabkan pertumbuhan kurang wajar, keterlambatan kecerdasan, dan lain-lain. Yang keempat, ada penyinaran menggunakan sinar ronsen atau radiasi yang berlebihan. Dan juga seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadana. Kali ini akan saya menunjukkan prestasi teman saya. Yang kedua itu ada masa kelahiran. Yang itu pada penyebabnya ada yaitu bayi mengalami proses kelahiran yang terlalu lama. Nah, hingga kekurangan zat asam. Yang kedua akibat pendarahan otak di saat waktu kelahiran. Yang ketiga akibat kelahiran bayi sebelum cukup umur atau sebelum prematur. Yang keempat, bayi tidak dapat segera setelah lahirnya menyebabkan terlambat bayi mulai bernafas secara efektif. Yang ketiga itu ada masa postnatal, merupakan keadaan anak yang sudah dilahirkan itu pada anak belum, namun ada sesuatu akibat terjadi antara itu kecelakaan atau penyakit akut yang membuat kerusakan pada otaknya yang menyebabkan kecerdasannya mundur. Sekian dari saya, akan menyerahkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran untuk anak slow learner. Yang pertama di sini ada concrete instruction, yaitu dengan memberikan instruksi atau arahan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh anak slow learner ini. Terus yang kedua ada generalization, yaitu dengan anak dengan kecerdasan terbatas dapat belajar dan berlatih strategi belajar atau peraturan seperti yang diajarkan kepadanya, tetapi mereka tidak bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari mereka. Terus yang ketiga ada organizing instruction, yaitu akan lebih mudah bagi anak slow learner ini apabila dijelaskan materi baru dengan menggunakan materi yang sudah mereka kuasai sebelumnya untuk mempermudah pembelajaran mereka. Terus yang keempat ada increasing instruction efficiency. Anak slow learner ini membutuhkan banyak fakta-fakta yang terbatas untuk memahami sebuah konsep. Dengan instruksi yang lebih efisien, maka akan memperkecil jarak antara anak slow learner dengan teman-teman seusianya yang memiliki kecerdasan rata-rata. Yang kelima ada academic motivation, yaitu perlunya dukungan motivasi akademik untuk membangun resiliensi akademik dari anak slow learner. Terus yang keenam ada social and economic need. Anak dengan slow learner ini biasanya cenderung rendah diri. Maka dari itu untuk menanganinya yaitu dengan menggabungkan anak slow learner dengan teman-teman anggota lainnya dalam kelompok melalui kegiatan di mana anak dapat memberikan kontribusi terhadap motivasi dalam pencapaian akademik dan keberhasilan sekolah. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Yunisti Maulinda akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode penanganan lamban belajar. Setiap anak memiliki keunikan yang berbeda dengan anak lainnya, sehingga penanganannya juga berbeda pada setiap anak sesuai dengan karakternya. Ada 13 penanganan anak slow learner yang ideal. Yang pertama yang mengulangi isi materi dan penguatan kembali bisa melalui kegiatan praktik. Kemudian yang kedua, pembimbingan secara individual atau privat. Yang ketiga, waktu penyampaian materi tidak panjang dan pemberian tugas yang lebih sedikit. Yang keempat, membangun pemahaman dasar mengenai konsep baru lebih penting. Yang kelima, demonstrasi atau peragaan dan pertunjukan visual lebih efektif dibandingkan verbalisasi. Yang keenam, konsep atau pengertian-pengertian disajikan secara sederhana. Yang ketujuh, jangan memaksa anak untuk berkompetisi dengan anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Belajar bekerja sama dapat mengoptimalkan pembelajaran bagi anak berprestasi maupun tidak. Yang kedelapan, memberikan tugas yang terstruktur dan konkret.
Yang ke-9, memberikan kesempatan untuk bereksperimen dan praktik langsung mengenai berbagai konsep. Yang ke-10, kaitkan materi baru dengan materi yang sudah dikuasai agar familiar, sehingga lebih mudah dipahami. Yang ke-11, instruksi yang sederhana memudahkan anak untuk memahami dan mengikuti instruksi tersebut. Yang ke-12, berikan dorongan kepada orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anak. Misalnya, membimbing mengerjakan PR, menghadiri pertemuan-pertemuan di sekolah, berkomunikasi dengan guru, dan lain sebagainya. Yang ke-13, mengetahui gaya belajar masing-masing anak. Kesimpulannya, anak lamban belajar dikenal dengan istilah slow learner, backward, dull, atau borderline. Anak lambat belajar berbeda dengan anak yang mengalami retardasi mental, underachiever, ataupun anak berkesulitan belajar atau learning disability. Slow learner dapat didefinisikan sebagai anak dengan fungsi kecerdasan terbatas. Anak-anak dengan slow learner ini memiliki nilai-nilai yang biasanya buruk dalam tes prestasi belajar. Pengajaran materi pada anak slow learner harus diulang agar anak dapat memahami materi yang diberikan, serta dibutuhkan penguatan kembali melalui aktivitas praktik dan familiar yang membantu proses pengingat. Dalam pembimbing, sebaiknya waktu materi pembelajaran tidak terlalu lama dan tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang lebih sedikit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.